Mari kita baca firman hari ini, yaitu Markus 6. Kalau bahasa Indonesia dari 6b boleh juga ya. Kita baca dari 6b sampai 13 dengan satu suara. 1, 2. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Kalau suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengures banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Amin. Intisari khotbah coba kita baca. 1, 2. Pekerjaan murid Yesus. Allah yang mengasihi dunia dengan apa yang ada, surga yang baik, yakni anak Allah, firman, ada kuasa. Gereja Kristus itu bukanlah di mana orang bertapa, tapi di mana menerima kasih karunia dan keselamatan dari Allah. Allah tidak mau mengambil milik manusia, melainkan ingin menghidupkan dengan apa yang Allah kasihi. Apabila kita menjadi kepunyaannya, Dia memakai kita. Kita akan bekerja apa yang Dia suruh. Yesus memberi wibawa dan kuasa, lalu mengutus mereka 2 orang demi 2 orang untuk memberitakan Injil dan mengusir roh-roh najis. Murid Yesus tidak perlu siapapun, hanya Injil dan kuasa yang diberi Yesus. Dalam pelayanan misi harus ada persiapan firman Allah. Kuasa dengan penuh, bukan uang. Harus bekerja dengan dorongan Roh Kudus sesuai yang diserahnya. Kuasa Yesus universal. Orang percaya pasti disertai tanda-tanda. Tuhan Yesus tak pernah susah yang tidak ada kuasa. Mereka yang tak ada kuasa mau menjadi hamba Tuhan, itu penyebaran agama, tidak ada hidup. Kuasa itu hidup, hidup bekerja bersama dengan kebenaran. Beritakan firman hidup, hidup itu kenyataan sebenarnya. Kerajaan Allah itu kuasa, bukan kata-kata saja. Mari kita disenjatai dengan dukungan Roh Kudus. Roh najis sendiri tahu hamba Tuhan dan bergemetar. Roh najis gemetar di depan hamba Tuhan yang penuh dengan kuasa Roh Kudus. Itu bukannya terheran, tapi yang wajar. Amin. Kita sudah mendengar berulang-ulang Allah yang kita sembah mengasihi dunia, yaitu umat manusia kita. Jadi kasih Allah siapa yang akan merasa atau mengalami kasih Allah lebih banyak, itu hal yang sangat penting.
karena makin banyak kita mengalami Allah adalah yang mengasihi aku, kita dapat memiliki iman yang lebih kuatan, kita menjadi yang setia akan Allah yang mengasihi kita. Jadi ini kita dengar terus pun sebenarnya kurang juga, karena kita yang sudah menjadi hati yang tumpul, agak sulit mengenal kasih Allah yang begitu besar dan dalam. Karenanya mendengar berulang-ulang yang apa yang membungkus roja kita, seperti tanah liat yang kotor. Tanah liat yang kotor itu maksudnya pengetahuan, teori, kemudian budaya yang kita sudah lama, kemudian cara pikiran kita, itu semua lengkap pada rojanya seperti tanah liat yang kotor, sehingga sangat menghalangi diri kita agar tidak mengenal kasih Allah. Ini yang sering terjadi pada diri kita, saudara. Tapi Alkitab mengatakan terus, itu Allah mengasihi kita bukan dengan cara biasa seperti manusia kita, tapi dengan yang baik, yang berharga bagi Allah. Allah mengasihi manusia kita. Kadang-kadang kita kita orangnya curang ya. Sebenarnya manusia kita ada banyak kecurangannya. Jadi mengasihi sesama itu ada batasannya kan. Untuk anak-anak atau untuk suami istri, mereka tidak biasa batasi, tapi selainnya mereka mengasihi sesama tidak seperti Allah ya. Ya katanya mengasihi sesama, tapi mereka sangat pelit ya. Meskipun memberi sesuatu yang kurang bagus, yang dia tidak pakai, yang tidak berguna, ini mereka kasih kepada orang lain saja. Sering kita demikian juga. Karenanya orang yang terimanya tidak tahu ya, tapi Allah kita tahu. Kita adalah sebenarnya yang sangat kurang mengasihi sesama manusia, dan sifat manusia itu pada dasarnya sangat buruk, beda dengan Allah. Allah Bapa kita, itu Allah tahu. Ya, namun Allah Bapa tetap mengasihani kami dan panjang sabar akan kami. Kemudian masih memberi kesempatan terus supaya kita memiliki hati yang baik seperti Yesus Kristus. Tapi kalau Allah Bapa mengasihi kita, sungguh lain dengan kita. Jadi Allah mengasihi manusia kita dengan menyerahkan anak tunggalnya. Ini yang benar-benar tidak masuk akal bagi manusia yang pada dasarnya jahat. Kemudian Allah memberi firman, yaitu sama dengan daging Allah sendiri. Kemudian Allah memberi kuasa. Jadi itu Allah mengasihi umat manusia kita karena benar ingin memberi hidup bagi kita yang tidak ada hidup. Sungguh ingin memberi kuasa bagi manusia yang sama sekali
yang tidak berdaya, maka ya perlu sekali kuasa dalam segala hal itu. Inilah yang Allah berikan kepada kita. Maka kita yang mengalami Allah, bertemu Allah melalui Yesus Kristus, sudah menerima hidup, kemudian sudah kita mengalami kuasa yang begitu besar bagi kita, itu kita alami saudara. Jadi dalam seketika waktu hidup masuk di dalam diri kita, terang masuk di dalam diri kita, kemudian itu kebenaran, yaitu truth yang tidak ada palsu itu masuk kita, itu sebenarnya sudah kita alami. Maka demikian sebenarnya kita adalah yang sudah menerima kasih Allah yang begitu besar. Jadi karenanya itu bertemu dengan Allah, hidup bersama dengan Allah, ini harus beda dengan kehidupan agama yang kita lakukan itu sebelum percaya Yesus itu. Jadi kita tidak boleh membawa kehidupan agama yang membinasakan kami itu tidak boleh kita campur aduk dalam kehidupan yang baru, dalam kehidupan yang kita menerima kasih Allah yang besar ini. Jadi pasti beda kehidupan kita waktu anak yatim piatu hidup di dalam tempat yatim piatu itu apa ya? Tempat yatim piatu di bawah orang tua palsu, tapi meskipun anak itu keluar daripadanya dan bertemu orang tua sesungguhnya, itu kebiasaan atau pengalaman yang dulu itu menghantui anak itu, maka dia ragu-ragu akan orang tuanya dan lingkungan yang baru dapat dari orang tuanya itu, katanya itu terjadi juga pada anak itu katanya. Jadi kehidupan kita orang Kristen juga sering seperti itu masalah besar juga, dan itu suatu pekerjaan iblis yang sangat mengganggu kita saudara. Jadi sudah masuk ke kehidupan baru, bertemu Allah Bapa dan sudah menerima kasih dari Allah yang begitu besar, tapi orang Kristen kita sering kembali ke kehidupan agama yang hanya betapa, itu benar-benar keadaan yang sangat dikhawatirkan oleh Allah kita. Jadi kehidupan betapa ini kelihatannya sangat saleh dan sangat ilahi gitu ya. Namun dalam kehidupan agama ini masalahnya tidak ada hidup. Kesalehan ada memang, kehidupan yang sangat rapi itu memang ada, kemudian bisa dipuji dari sesama, tapi masalahnya dalam kehidupan yang betapa ini tidak ada hidup. Inilah yang sungguh dikhawatirkan oleh Tuhan. Tapi kehidupan iman kita ini adalah yang jelas dan nyata. Itu Allah ingin memberi kasih anugerah. Allah sungguh ingin memberi keselamatan. Allah sungguh ingin memberi hidup kekal bagi kita. Maka
dalam kehidupan iman kita, kita benar-benar harus menerima kasih anugerah yang diberi oleh Allah dengan gratis. Itu kita harus dapat dengan berapa banyak pun sampai penuh, sehingga keselamatan yang sungguh Allah Bapa ingin berikan kepada kita itu kita harus dapat dan harus jaga, harus jaga sampai saat terakhir, supaya orang yang menerima kasih anugerah saja dia dapat keselamatan. Orang yang dapat keselamatan itulah yang boleh ke hidup kekal melalui kebangkitan pertama. Ini ada urutan yang jelas, saudara. Yang menerima kasih anugerah, yaitu menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang sudah minum darah Yesus, yaitu minum darah Allah. Demikian mendapat hidup daripada Allah. Ini diberi kasih anugerah lagi oleh Bapa. Itu kamu harus menjadi satu tubuh dengan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang kuutus. Maka itu hanya masuk di dalam air dan keluar dari air, yaitu baptisan. Itu roh jiwamu boleh menjadi satu tubuh dengan Yesus Kristus. Ketika kita menjadi satu tubuh dengan Yesus Kristus, Roh Kudus, Roh Allah yang berada di dalam diri Allah itu masuk di dalam diri kita, karena kita menjadi satu tubuh dengan Yesus Kristus. Yesus berada di dalam Allah, Roh Kudus berada di dalam Yesus. Maka mereka yang menjadi satu tubuh dengan Yesus Kristus saja itu boleh menerima Roh Kudus. Kita bukan satu orang demi satu orang dipercikan Roh Kudus, bukan itu, saudara. Bukan begitu, tapi seperti itu waktu masak, itu butiran-butiran beras itu ditaruh di pancikan, kasih air, kemudian dia dimasak, ya. Jadi demikian, itu butiran beras beda-beda masuk di dalam air yang sama, kemudian mateng, jadi nasi. Demikian, saudara, itu di dalam Allah ada Yesus Kristus, di dalam Yesus Kristus ada Roh Kudus. Ketika kita masuk di dalam Yesus Kristus melalui baptisan, itu Roh Kudus yang ada di dalam Yesus Kristus tentulah masuk di dalam diri kita. Ini yang kasih anugerah yang besar yang kita dapat, ya? Jadi roh jiwa kita demikian menjadi satu tubuh dengan Yesus Kristus. Karenanya itu karena minum darah Yesus, percaya Yesus kan, pertama percaya Yesus, itu dosa sudah ditebus, kemudian kita boleh minum darah Allah, maka kita dapat hidupnya Allah. Kemudian karena dibaptis dalam nama Yesus, kita masuk di dalam tubuh Yesus, maka kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Ini kasih anugerah yang kita dapat, ini tidak bisa disebut dengan kata-kata manusia, ya. Allah mengasihi kita sampai seperti ini. Sesudah kita menerima kasih anugerah yang besar begini, kita tidak boleh meninggalkannya, kita tidak boleh membatalkannya. Kita tidak boleh membatalkan hak dan kedudukan kita yang dapat ini, ya. Jadi kepada kita yang tidak memiliki kebebasan, kepada kita yang tidak memiliki hidup, kepada kita yang hanya penuh dengan kutuk, kepada kita tidak pernah ada janji daripada Allah, tidak pernah ada jaminan dari Allah, tidak pernah ada
itu pedulian Allah. Tapi sebenarnya Allah daripada mulanya sudah ada rancangan, ini aku akan mengasihi manusia dengan cara seperti ini. Kemudian wahyu Allah yang begitu besar ini sudah dinyatakan jelas, itu dengan cara mengutus anaknya. Kemudian kamu siapapun percaya kepada anaknya Yesus Kristus itu boleh minum darah Allah dan dapat hidup. Boleh dibaptis dalam nama Yesus. Kamu dapat tubuh Yesus Kristus seperti tubuh kamu sendiri. Kamu dapat tinggal di dalam tubuh Yesus sehingga kamu pun menjadi satu tubuh dengan Yesus Kristus. Dan roh Allah yang hanya berada di dalam Allah ini akan tinggal di dalam dirimu. Ya? Demikian Allah mengasihi kita, saudara. Sebenarnya Roh Kudus berada di mana-mana. Allah menjadi Allah yang Maha Kuasa. Allah menjadi hidup selama-lamanya. Ini karena bagi Allah ada Roh Kudus. Roh Kudus adalah yang memiliki hidup. Kita Roma 1 ayat 2 mengatakan, karena demikian bagi mereka yang percaya tidak ada penghakiman lagi, karena Roh Kudus yang memberi hidup memerdekakan mereka dari hukum maut, hukum maut dan hukum dosa. Di situ mengatakan Roh Kudus adalah yang memberi hidup. Hukum Roh Kudus adalah yang memberi hidup. Dengan kata lain, Roh Kudus adalah yang memberi hidup. Karena Roh Kudus ada di dalam Allah, Allah menjadi yang hidup selamanya. Dan Allah menyatakan kuasa, saudara. Tanpa Roh Kudus Allah tidak bisa menyatakan kuasa. Tanpa Roh Kudus Allah pun tidak dapat hidup kekal. Roh Kudus hanya itu, saudara. Roh Kudus maka dari penciptaan Roh Kuduslah yang menyatakan kuasa Allah, sehingga yang tidak ada dapat ada, yang mati dapat hidup, atau terbalik, ini semua ini dari Roh Kudus. Sekarang pun Roh Kudus bekerja seluruh di mana ada Allah, karena Allah Trinitas kan, di mana ada Allah pasti ada Roh Kudus, di mana ada Allah Bapa dan Roh Kudus ada anak Allah. Di mana Bapa dan anak ada, di situ ada Roh Kudus. Karena Trinitasnya, jadi demikian Trinitas Allah bekerja dari surga sampai bumi ini di mana-mana. Tapi apa yang kita harus tahu itu, kepribadian Roh Kudus hanya berada di dalam Bapa dan hanya berada di dalam anak. Kepribadian, kuasa Roh Kudus ada di mana-mana, di mana-mana. Karenanya di dunia ini nyata kuasa Allah selama-lamanya, saudara. Tapi kepribadian Roh Kudus itu bukan kuasanya. Kepribadian, seperti kita memiliki kepribadian, Roh Kudus juga memiliki kepribadian kan. Bapa memiliki kepribadian, anak memiliki kepribadian, demikian Roh Kudus juga. Jadi pergaulan dengan Allah, saudara, itu melalui Roh Kudus. Kepribadian Roh Kudus
melalui kepribadian Roh Kudus kita mengenal kasih Allah besar dan kita mengenal kasih anugerah Yesus Kristus. Roh Kudus yang membawa kita bersekutuan dengan Bapa, dengan anak. Itulah pekerjaan Roh Kudus, saudara. Karena Roh Kudus itu kepribadian Roh Kudus Bapa dalam diri kita, itu ketika kita mau mengenal Allah, memberitahukan hal-hal yang tersembunyi di dalam Allah. Roh Kudus mengajar bagaimana anak Allah taat kepada Bapa dan menggenapi semua kehendak Bapa melalui kehidupan di dunia ini. Diajar oleh Roh Kudus. Roh Kudus mengasihi kita, sangat-sangat mengasihi dan mengasihani kita. Maka Roh Kudus berdoa akan kelemahan kita dengan keluhan-keluhan yang tidak dapat terucapkan. Ini pekerjaan Roh Kudus. Kemudian itu Roh Kudus memberi sifat daripada Allah kepada kita, sehingga kita yang begitu egois, kita yang penuh dengan kecurangan, itu sedikit demi sedikit bisa dapat sifat Allah, sehingga kita mengenal kasih. Mengasihi Allah juga sedikit demi sedikit bisa mengasihi sesama manusia juga. Ini karena itu Roh Kudus yang datang di dalam diri kita sebagai kepribadian. Jadi kemudian Roh Kudus itu tahu kita betapa perlunya karunia-karunia daripada Roh Kudus. Maka itu tanpa pengetahuan firman, tanpa hikmat firman, tanpa kuasa, tanpa iman yang diberi oleh Roh Kudus, tanpa kuasa yang membawa firman itu bukan hanya pendeta saja kan. Ketika kita mengajar komsel, kita harus diberi kuasa nubuatan, juga ini dari Roh Kudus. Roh Kudus memberi kuasa membedakan roh, gitu ya. Maka ketika kita bertemu dengan orang, bicara sebentar, kita bisa tahu. Itu meskipun orang Kristen, ini belum dapat kepastian keselamatan. Ini masih berada di dalam agamawi. Kita bisa tahu. Karenanya kita mendekati orang itu supaya dia memiliki itu keselamatan dasar itu karena kita bisa membedakan roh, kita bisa tahu orang ini belum mendapat keselamatan, maka aku harus menolong orang ini seperti ini, ya. Ini juga dari Roh Kudus. Tentulah karena Roh Kudus memberi kuasa kesembuhan, maka kita sekarang sering dengar itu jemaat kita betapa banyak kuasanya. Jadi memang karena mereka sibuk dalam kegiatan biasa, jadi belum bisa memberitakan Injil seperti seorang hamba pendeta atau penginjil gitu ya. Namun di tempat mereka masing-masing, mereka bekerja keras. Maka untuk keluarga sendiri, untuk tetangga atau apa gitu ya. Jadi mereka kasih tahu usil kotor, meritakan tangan. Jadi ada yang dapat sembuh seperti ini, seperti itu. Kita dengar saudara. Sungguh luar biasa gitu kan. Ini karena diberi oleh Roh Kudus. Tentulah kita bahasa roh pasti ya. Terjemahan bahasa roh mungkin belum ada juga ya, belum ada. Tapi rata-rata kita alami seperti itu. Mengapa? Karena Roh Kudus berada di dalam diri kita,
persis seperti Roh Kudus berada di dalam Bapa dan di dalam Anak. Roh Kudus tidak pernah berada jemaat perjanjian lama. Roh Kudus mana mungkin berada di dalam malaikat. Tapi Roh Kudus berada di dalam kita yang menerima kasih Allah, yaitu yang menerima kasih anugerah Allah. Kita yang mendapat kasih anugerah daripada Allah hanya dengan iman akan Yesus, Anak Allah dan Kristus, itu kita diberi Roh Allah sendiri yang hanya berada di dalam Bapa dan Anak. Jadi kasih Allah akan kita ini sungguh agung juga, sungguh luar biasa juga. Kita sungguh tidak bisa hitung itu, tidak bisa hitung ini. Yang apa yang kita dapat daripada Allah kita, kasih yang begitu besar yang kita dapat, ini kita tidak boleh disembunyikan. Ini tidak boleh disembunyikan. Ini harus kita harus nyatakan sebenarnya. Tapi orang Kristen kadang-kadang ini salah mengerti akan Allah, ya. Salah mengerti sepertinya Allah adalah yang merampas kepunyaan kita, gitu. Ada yang menggerutu seperti itu. Meskipun aku percaya Allah lama, tapi aku tetap orang miskin. Ke gereja takut, ongkos itu ke gereja saja itu berapa. Kemudian harus memberi persembahan juga. Orang miskin tidak bisa percaya Yesus. Ada yang menggerutu seperti itu. Karena mereka mungkin tidak mengenal kasih Allah yang besar. Mereka yang bicara demikian sebenarnya mungkin belum mengenal kasih Allah dan mungkin tidak layak akan kasih Allah kelihatannya. Tapi Allah, kapan Allah merampas kita atau mengambil kepunyaan kita? Yesus pun mengatakan, aku datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Untuk menyerahkan nyawaku supaya mereka mendapat keselamatan. Aku datang untuk memanggil orang berdosa. Aku datang untuk menghapuskan dosa manusia. Karena dosa itulah sumber manusia yang harus mengalami kutuk dan maut kekal. Demikian Allah sudah mengatakan dengan jelas, kemudian sesuai apa yang Allah katakan, memang sudah membuktikannya semua. Tapi mereka yang hanya mencari dari kedagingan, gitu ya, mencari kedagingan atau material, itu mereka tidak menghargai apa yang Allah kasih kepada dirinya yang sungguh besar dan agung, yang tidak ada tandingnya itu, saudara. Tapi kita, jemaat Berea kita itu paling sedikit mungkin cukup banyak orang mengenal akan kasih Allah yang besar ini. Ya. Jadi saudara, meskipun secara tubuh kita mengalami banyak kekurangan, tapi saudara, kita harus menjadi mereka yang mengakui kasih Allah yang dia sudah dapat. Jadi ada waktu atau tidak ada waktu pun kita harus beritakan Injil, itu yang paling penting, saudara. Sekarang
zaman yang kita alami tiba-tiba berubah masuk ke zaman yang sungguh kita tidak pernah tahu, sungguh tidak ada keadilan juga, sungguh tidak ada yang benar. Itu penuh dengan kepalsuan, penuh dengan tipuan juga. Kemudian paksaan yang akan diri kita sebenarnya lebih kuat daripada dulu. Inilah yang terjadi ke seluruh dunia. Maka itu ketakutan itu sangat mengancam orang yang di seluruh dunia, saudara. Jadi mereka yang hanya bersandar pada tubuh, kemudian keyakinan sendiri, itu pastilah tidak bisa mendapat pertolongan. Jadi karenanya dalam keadaan ini mereka putus asa pasti, dan karena ketakutannya mereka bisa mati juga atau mengalami kecelakaan yang sangat parah juga gitu kan. Ya, jadi ini kelihatannya ketakutan yang menyebar, ketakutan yang sudah disebar ke seluruh dunia ini kelihatannya tidak akan berhenti. Dengan cara ini, dengan cara itu, malah akan ditambah terus kelihatannya. Kemarin saya dengar dari teman-teman, itu katanya seorang sopir ambulan, itu dia tabrakin orang yang lewat dengan motor, bermotor. Kemudian dia ditangkap polisi. Waktu diperiksa oleh polisi, itu ternyata di dalam ambulan tidak ada pasien. Meskipun tidak ada pasien, ambulan itu ini berbunyi siren. Kemudian dia berkeliling kota. Mengapa kamu melakukan seperti itu? Ditanya. Katanya disuruh. Tapi disuruh oleh siapa kita nggak tahu. Mungkin mau membuat layak, menggerutu akan pemerintah kita gitu ya. Mungkin ya, ada kelompok seperti itu kali. Jadi supaya ketakutan itu tersebar luas di Indonesia, dan mereka tidak percaya kepemimpinan negara kita. Mungkin ada maksud seperti itu. Apakah itu kali ya, nggak tahu jelas. Tapi katanya disuruh orang siapa, dia meskipun tidak ada pasien, tapi dia bunyi siren, weng 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 gitu ya. Kemudian keliling kota dari pagi sampai jam berapa. Masa demikian menakutkan rakyat. Maka kita betapa sering dengarnya siren itu. Ya? Pagi, bukan pagi aja. Jadi jam 2 pagi, jam 1 pagi, siang juga malam. Itu terus dengan siren. Maka kita, wah hari ini berapa orang mati? Atau hari ini berapa orang menderita? Ini gimana ya? Memang kita khawatirkan. Kalau kita agak sedikit kurang gitu ya. Tapi pasti rakyat biasa, kemudian yang hanya hidup di luar Yesus, mereka pasti takut sekali. Karena ketakutannya mereka malah jadi lemas. Kemudian hanya serangan virus yang sedikit aja, ini menjadi dampak besar. Maka orang yang tidak perlu mati, mungkin mati kali. Jadi dunia, saudara, sungguh di luar sangkaan, dengan sengaja itu menakutkan kita dengan berbagai cara. Itu kelihatannya dengan tujuan politik, saudara. Di tengah-tengah itu banyak umat manusia yang berharga. Sebenarnya itu sebenarnya Bapa mengasihi umat manusia kan. Allah Bapa tidak mau umat manusia satu pun ke neraka. Maka kesayangan Bapa ini ditakutin dengan cara-cara seperti itu. Kemudian mereka keburu mati sebelum mendengar Injil, saudara.
memang dulu mereka pernah menolak. Ya. Tapi kalau mereka mendapat kesempatan agak panjang, siapa tahu saudara menerima Yesus seperti kita. Kita tolak Yesus, tolak Yesus, tolak Yesus. Tapi dalam sewaktu kita ya coba kita dengar. Maka demikian kita berubah gitu kan. Tapi sebelum kita mengambil keputusan, ayo mari cobalah dengar. Apakah Yesus itu Tuhan? Ya, sebelum kita mengambil keputusan begitu, kalau kita mati, kita pasti tidak bisa menjadi orang percaya dan menerima kasih Allah yang besar seperti ini kan. Tapi sungguh luar biasa kalau kita diberi waktu yang cukup gitu kan. Ini yang kasih anugerah yang kita dapat juga. Tapi mereka siapa tahu kalau mereka hidup 1 hari lagi, besoknya mereka mendengar firman dari kita. Jadi dari kita itu mendengar Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, sehingga besok atau lusa dia menjadi orang percaya. Tapi sebelum kita pergi ke sana, mereka mati keburu karena ketakutan yang dibuatkan oleh iblis, dan mereka yang sekongkol sama iblis itu dengan sengaja membuat suasana yang takut itu, maka mati, buru-buru mati. Jadi kita yang menerima kasih Allah yang besar seperti ini, saudara, kita harus memiliki rasa tanggung jawab akan masyarakat kita, saudara sebenarnya. Ya? Mereka katanya ada banyak orang nangis di tempat parkir rumah sakit karena mereka tidak diterima karena kamar rumah sakit penuh. Pasti mereka putus asa kan? Wah, kalau waktu seperti itu ada seperti diakon kita Anton Lantania, pasti dia ke sana. Pasti ke sana, ke lapangan itu. Kepada orang yang menangis itu dengan putus asa, beliau pasti beritakan Injil. Oh, tapi sekarang di antara kita belum ada ya, termasuk saya juga. Jadi gimana ya dunia demikian, apa yang dikehendaki Allah kita sebenarnya tidak lakukan itu kan, saudara. Kita jangan hanya bangga aku adalah yang menerima kasih anugerah dan menerima kasih Allah, tapi sebagai yang menerima kasih Allah yang besar, bagi kita ada tanggung jawab. Itu kita harus ingat, saudara. Bagaimana aku ya, enggak bisa lah ya. Mereka sebagai nasib mereka, kemudian sampai hari ini mereka menolak Yesus, itu mereka harus rasakan. Itulah keputusan dia, pilihan dia. Tapi daripada itu, kalau kita karena kepribadian Roh Kudus berada di dalam diri kita, mereka yang menjadi penuh dengan Roh Kudus itu pasti memiliki keibuan. Maka seorang ibu tidak mungkin membiarkan anak ketika anaknya di tempat mana sedang meninggal, sedang menderita. Ibu pasti malam atau subuh pun dia pasti cari anaknya yang di mana dia sedang menderita dan sedang mati, pasti akan menyelamatkan anaknya. Ya. Sebenarnya orang yang penuh dengan Roh Kudus, ini orang yang penuh dengan sifat keibuan. Ini orang
Kristen sesungguhnya sebenarnya. Jadi aku adalah kepunyaan Allah. Kalau kita adalah kepunyaan Allah, kita harus melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Itulah yang wajar sebenarnya. Jadi hari ini kita dengar murid-murid Yesus itu disuruh pergi dan beritakan Injil. Ini perintah Yesus kepada kita semua yang sama. Kita semua yang sama, saudara. Dulu katanya cara penginjilan gereja Indo kita itu katanya di gereja berdoa, Tuhan berilah kota Jakarta kepada kami, gitu, atau mana Tangerang, gitu. Kemudian mereka katanya kota itu harus diurapi, gitu ya. Maka mereka beli minyak, kemudian itu bikin itu bolong, kemudian itu sampai pagi dari siang itu tempat minyak yang ada bocor itu, yang bolong itu ditaruh, kemudian itu minyaknya itu kan bocor gitu kan. Dengan demikian katanya keliling ke kota Tangerang atau kota Bekasi apa gitu ya. Di antara jemaat kita katanya ada yang melakukan seperti itu juga. Kemudian mereka bilang, betapa kami butuhnya gitu ya. Tapi sekarang pun bodoh. Mengapa sekarang pun bodoh? Bagaimana menyelamatkan atau menjadikan kota Jakarta milik Allah? Kita sudah tahu. Beritakan kasih Allah kepada mereka, biarlah mereka menerima kasih Allah kan. Jadi kita sambil berkeliling kota, bertemu tukang sapu, bertemu polisi, atau bertemu pengemis, atau bertemu karyawan, pegawai apa siapa. Kita beritakan lembaran percaya Yesus, itu kasih Allah begitu. Hanya dalam 1-2 menit saja beritakan, kemudian kita naik mobil lari aja. Aku akan itu melaporkan kamu, ya gitu. Sebelum suara seperti itu keluar, hari demikian kita mengurapi kota kita. Ini baru mengurapi kota kita. Cara seperti itu. Kemudian keliling-keliling. Tapi itu mengurapi kota dengan minyak goreng. Ini mereka lakukan. Tapi yang cara sesungguhnya mengurapi kota kita tidak lakukan kan. Maka kebodohan masa dulu kita dan sekarang sebenarnya sama aja kan? Sama aja saudara. Beritakan Injil itu yang benar-benar menyenangkan Allah. Mereka yang memberitakan Injil sebenarnya sudah dijamin oleh Allah. Sudah dijamin oleh Allah. Untuk memberitakan Injil, bagi kamu tidak perlu uang, bagi kamu tidak perlu beli minyak goreng yang mahal. Cuma kamu kasih Allah kepada mereka. Demikian mengurapi mereka supaya suara. Jadi, saudara, sampai mana kita habis waktu ya? Sepertinya kita berulang-ulang omong kosong terus. Bukankah hari ini harinya kita yang harus taat gitu? Tapi firman yang kita baca hari ini itu benar, saudara. Kamu jangan membawa uang,
kamu jangan membawa, ini kita nggak perlu apa-apa ya sebenarnya. Kamu jangan membawa roti, jangan membawa uang, jangan membawa dua baju atau apa gitu ya. Pokoknya kamu beritakan saja, kasih besar ini. Hanya begitu, saudara. Kemudian makanya mereka pergi kasih tahu potobala dan terimalah kasih Allah. Kemudian mereka mengusir banyak roh najis dan mereka menyembuhkan banyak orang sakit. Demikian mereka itu membuktikan apa yang mereka beritakan itu bukan dari diri mereka, tapi ini adalah perintah Allah Maha Kuasa, dan demikian mereka bekerja, saudara. Saya memang bersaksi tentang saya juga, ya. Saudara udah dengar berulang-ulang juga ya. Saya ke Indonesia, benar tidak ada uang. 1 perak. Memang bawa sedikit, tapi itu udah saya berikan sebagai persembahan kepada gereja yang misionaris yang mengundang saya. Sesudahnya saya harus berpisah sama mereka. Kemudian saya tertinggal sendirian. Sesudah saya tiba di Indonesia 2 bulan. Tapi tidak ada uang. Tapi waktu itu saya diberi uang 50 US dollar dari satu teman. Waktu itu saya hanya ada 50 US dollar. Itu kehidupan saya di Indonesia mulainya dengan 50 US dollar yang dikasih oleh teman. Maka dengan itu beli 1 bungkus pisang goreng apa gitu kan. Saudara udah dengar juga. Jadi demikian saudara. Mulainya sebenarnya dengan 0, tapi diberi 50 US dollar sama temannya. Maka tidak sampai lapar mati gitu ya, kelaparan dengan mati gitu, dengan kelaparan mati. Tapi buahnya kelihatan juga ya, 30 berapa cabang ada kan. Sungguh itu firman Allah benar saudara, ini bukan omong kosong. Jadi kita semua sebenarnya boleh mengalami yang sama. Maka apabila satu orang jemaat GBC mau membangun satu gereja, satu cabang gereja, kalau gitu 100 gereja yang kita mau bangun, bisa terjadi dalam berapa tahunnya, gitu kan? Kalau saya selama 26 tahun saya tiba di Indo, 30 berapa cabangnya kita dapat, itu berarti kalau kita hitung rata, setiap tahun membangun satu gereja gitu maksudnya. Setiap tahun membangun satu gereja sebenarnya. Memang itu bukan pekerjaan saya sendiri. Itu ada pendeta-pendeta, penginjil, diakon, jemaat kita yang begitu setia menolong, bekerja bersama, kita mencapainya gitu ya. Sehingga membangun gereja dalam 1 tahun 1. Kalau saudara membangun gereja, cabang gereja kita, saudara masing-masing bisa membangun 1
gereja dalam 1 tahun. Pastilah saudara harus didukung, ditolong oleh para pendeta, penginjil, jemaat kita yang setia juga pasti dengan pekerjaan bersama. Tapi kita masing-masing ada potensi boleh membangun satu gereja dalam 1 tahun, saudara. Tapi itu potensi kita yang sudah dikasih oleh Allah, kuasa kita yang sudah diberi oleh Allah, kesempatan yang begitu besar diberi oleh Allah, kita tidak pakai. Kemudian kita, aduh gimana ya, aku nggak bisa, gitu. Kemudian ini siren, belum tentu ada pasiennya. Jadi demikian, kita hanya ketakutan. Udahlah gimana, nggak bisa. Kalau begitu, sebenarnya kesempatan yang begitu besar diberi oleh Allah, kita hilang semuanya. Jadi nanti hari kita bagaimana bisa bertemu dengan Allah yang mengasihi kita, saudara. Maka saudara, kita harus siap sebenarnya. Siapnya nggak usah, ya aku perlu puasa dulu. Sebenarnya bukan begitu. Karena di dalam diri saudara sudah ada kasih Allah. Saudara sudah menerima kasih anugerah Allah besar. Roh Kudus yang memiliki kepribadian yang datang untuk menolong kita ketika kita mau bangun gereja atau mau beritakan Injil. Itu mau bekerja, mau turut bekerja bersama kita. Tapi kita yang harus pergi seperti kaki tidak mau pergi, maka Roh Kudus Maha Kuasa pun tidak bisa bekerja. Kita bilang itu, mobil itu kaki kita. Memangnya mobil kaki kita kan, tanpa mobil ya kita bagaimana bisa bergerak? Gitu kan? Tubuh kita kaki Roh Kudus. Tubuh kita. Tapi tubuh kita ini tidak bergerak. Karena kita mengakui, tubuhku ini milik aku, bukan milik Roh Kudus. Demikian, kita tidak tunduk, tidak taat. Maka meskipun Roh Kudus sudah memberi sudah menjadikan kita kakinya yang sungguh luar biasa, tapi kaki ini tidak mau bergerak. Karenanya kasih Allah yang besar itu tidak dapat disebarkan, sehingga banyak orang belum menerima kasih Allah itu keburu ke alam maut, ke jurang maut gitu. Saudara, udah gitu ya. Makanya marilah kita taat, saudara, taat, saudara. Jadi berdoa untuk orang sakit, tapi orang sakit tidak sembuh pun jangan terlalu kecewa. Tapi kita harus menyelidiki. Mengapa ya orang sakit yang aku sudah tua dengan percaya pada firman ini tidak sembuh? Mengapa aku usul roh kotor tapi roh kotor tidak pergi? Padahal Tuhan itu memberi kuasa kepada murid-murid yang Tuhan utus. Jadi beritakanlah Injil, sembuhkanlah orang sakit, hidupkanlah orang mati. Kadang orang itu orang sakit yang macam-macam apapun itu dapat sembuh. Demikian Tuhan udah menjamin akan kita, tapi tidak terjadi pada diri kita. Memang sebagian terjadi bagi kita. Maka sebagian pun kita syukur, kita terus taat aja gitu.
Jadi kalau begitu, karena ketaatan kita yang berlangsung terus, Allah pasti akan menambahkannya kuasa kepada kita, sehingga kita bisa menyatakan Allah yang Maha Kuasa melalui kaki Allah yang kecil dan hina ini. Ini yang saya sarankan kepada saudara itu. Kadang-kadang ini hamba-hamba, ya, kita semua hamba Yesus kan. Kita kecewa, kadang kecewa saudara. Saya juga kecewa akan diri saya. Aku sudah diutus oleh Tuhan untuk bekerja, untuk nama Yesus. Jadi kuasa Allah harus nyatakan melalui pelayanan yang saya lakukan. Tapi ternyata tidak begitu optimalkan, tidak begitu gitu kan. Jadi kecewa juga, ya. Kemudian kita memiliki masalah masing-masing. Masalah kita ini tetap mengikuti kita dan tidak selesai-selesai juga, ya. Wah, ini gimana? Itu Allah lupa, Allah buang aku, ya. Allah benci aku. Ada pikiran-pikiran demikian itu datang, kemudian kita menjadi kecil hati juga, ya. Udahlah, ya pergi saja, ya, mati saja, ya. Kadang-kadang kita kecewanya sampai seperti itu, karena doa kita tidak dikenapi juga, kemudian karena pelayanan kita juga tidak yang dikontraki oleh Tuhan juga, gitu ya. Ini yang sering kita sertai. Padahal murid-murid Yesus yang diutus oleh Tuhan, waktu itu belum mereka menerima Roh Kudus pun, luar biasa mereka nyatakan kuasanya. Tapi aku yang menerima Roh Kudus, mengapa ya seperti ini gitu? Itu bukankah di dalam diriku ada firman ini, firman itu, firman ini, firman itu. Itu kadang-kadang saya hitung juga saudara, ya. Itu khususnya dengan masalah penyakit juga. Itu karena pilu-pilunya kamu telah sembuh, percaya. Itu hukum Roh Kudus memerhatikan kamu, hukum maut, hukum dosa, percaya juga. Itu di dalam diriku ada nama Yesus, meskipun bagiku tidak ada perak dan emas. Petrus itu mengatakan itu, perak dan emas tidak ada bagiku, tapi dalam nama Yesus itu berdirilah. Orang lumpuh berdiri juga, nama Yesus ada juga, gitu ya. Jadi mereka yang menerima Roh Kudus dan mengusir roh kotor dengan Roh Kudus, kerajaan surga sudah datang. Aku mengusir roh kotor dengan Roh Kudus juga. Tapi apabila kerajaan surga datang, tidak mungkin ada bayangan-bayangan gelap pada diri aku. Tapi mengapa tidak juga? Hitung-hitung saudara semuanya. Mengapa ya? Penuh dengan firman. Saya merasa dari dulu sekarang lebih penuh dengan firman, lebih penuh dengan firman. Tapi mengapa ya sepertinya tidak berdaya terus? Pelayanan kita, GBC juga, tidak ada ledakan besar seperti gereja mula-mula ya. Atau paling seperti gereja Pak King Gidong gitu kan. Kita memang tidak mundur. Kemajuan kita sangat lahan-lahan gitu kan. Mengapa seperti ini gitu?
Ya, makanya saudara saya periksa dan menganalisa diri saya juga gitu ya. Ini mengapa ya begitu? Maka saya rasa mungkin saudara juga harus menganalisa sendiri gitu. Apakah saudara hanya seperti itu saja kehidupan saudara, kemudian saudara itu tunggu hari meninggal dunia, paling sedikit aku tidak kenduraka, maka demikian kita pergi, atau kita perginya sebagai pemenang besar gitu ya. Maka itu waktu kita meninggal dunia paling sedikit seperti Stefanus. Stefanus kita pergi. Murid Yesus yang langsung dari Yesus pun tidak meninggalkan khotbah seperti Stefanus. Dia diakon, sesudah Yesus pergi, tapi dia menerima Roh Kudus kan. Waktu itu gereja mula-mula kacau sebenarnya. Karena ini masa trans itu dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Maka mereka kacau juga dengan hukum Taurat dan Injil. Kemudian dengan nama Yehova dan nama Yesus itu kacau sekali. Mereka tidak tahu dengan jelas. Jadi ada perselisihan yang terjadi, perselisihan yang sangat dahsyat itu terjadi di dalam gereja mula-mula. Kita bisa mengerti ketika kita baca kisah para rasul gitu saudara. Ya, tapi Stefanus itu dia memang mengusir Roh Kudus, menyembuhkan orang sakit juga. Tapi melalui khotbah yang dia tinggalkan sebelum meninggal dunia, kita tahu jelas itu Allah umat manusia adalah Yesus Kristus yang datang ke dunia ini sebagai manusia. Seluruh dunia menghina, memandang kecil akan orang Nazaret Yesus. Ternyata dialah Allah bagi seluruh umat manusia. Meskipun dia datang sebagai anak manusia yang hina, padahal dialah Allah bagi umat manusia yang datang sebagai Immanuel. Ini ketahui dengan khotbahnya Stefanus, saudara. Satu khotbah yang begitu luar biasa tinggalkan, sehingga kekacauan di antara jemaat perjanjian lama dan baru terberes. Bukankah kita harus meninggalkan jejak kita di dunia ini, saudara? Paling sedikit membangun satu gereja dalam kehidupan kita, meskipun agak susah dalam 1 tahun, tapi dalam kehidupan kita hanya tinggalkan satu gereja saja. Bukankah itu kita harus lakukan gitu? Ada yang mulai merintis gereja dengan tujuan untuk makan dari pelayanannya. Ada juga saudara. Tapi kita bukan. Bagaimana GBC yang benar ada tujuan jelas, membangun gereja di mana Tuhan Yesus meletakkan kepalanya. Waktu Tuhan Yesus lewat dunia ini sebagai anak manusia, tidak mendapat tempat di mana meletakkan kepalanya. Tapi sekarang dia datang sebagai Roh Kudus, dan Roh Kuduslah yang menjadi pemimpin gereja, dan disitulah nama Yesus yang mulia dan agung dipermuliakan, dihormati. Semuanya berutut pada nama Yesus. Dan untuk nama Yesus, mereka semua dengan
rendah hati, sujud menyembah, memuji dengan pujian yang agung dan mulia, indah, memberi persembahan yang sangat kudus. Itu yang untuk itu kita bekerja keras. Ya, paling sedikit seumur hidup aku akan mendirikan satu gereja. Ya, bukankah harus seperti itu? Atau seperti Stefanus itu dia tahu pasti dia akan dibunuh dengan khotbah demikian. Tentulah orang Yahudi yang percaya Yehova sebagai Allah mereka membunuhlah dia. Tapi dia bersaksi dengan jelas sebenarnya Yehova itu adalah malaikat. Betapa mereka marah besar karena Allah yang mereka sembah dari sejak itu nenek moyang Abraham itu adalah malaikat, ya, gitu kan? 자, pokoknya saudara, apabila saudara benar-benar mengakui sebagai diri yang menerima kasih Allah dan ingin memberitakan kasih Allah yang saudara dapat, Tuhan sebenarnya sudah memberi kuasa. Tinggal saudara pakai kuasa dan tinggal saudara mengadakan kenyataan sebenarnya. Paling sedikit seumur hidup saudara pasti akan membangun satu gereja. Ini gampang sebenarnya. Asal kita bekerja bersama, gitu. Jemaat kita memiliki banyak firman. Aku mengerti ini, mengerti itu, gambar kontaklah aku mengerti. Tapi seperti saya, itu pengetahuan yang kita dapat, itu tidak meredak, kemudian tidak menyatakan sebagai buah yang nyata itu sebenarnya ada sedikit masalah. Itu kita harus tutupi, ya? Bukan dengan pasrah, tapi dengan upaya kita bisa tutupinya. Itu saudara ingatkah ketika Maria itu diberitahukan oleh malaikat, kamu akan mengandung seorang anak laki-laki, dialah anak Allah, ya. Dia berilah nama dia Yesus. Yesus itu adalah menyelamatkan umatnya dari dosa, dan dialah Immanuel. Udah dia dengar firman seperti itu. Kemudian Maria menerimanya. Itu pertama dia bertanyakan, meskipun aku bagaimana aku adalah yang tidak mengenal laki-laki dapat mengandung anak, ya. Waktu itu mengatakan demikian, ketika kamu diturun Roh Kudus, dinaungi kuasa, tidak ada mustahil. Ini diberitahu oleh malaikat yang membawa kabar kepada Maria, saudara. Coba kita ke Lukas pasal 1. Pasal 1 yang lain kita sudah tahu, maka nanti saudara baca sendiri. Jadi kalau 34 sudah, ya. Maria berkata kepada malaikat, aku tidak mengenal laki-laki, mana mungkin hari itu terjadi, gitu, ya. 자, demikian firman sudah didatangi kepada Maria. Tapi firman aja saudara miliki masih belum bisa, ya. 36 malaikat mengatakan, ketika Roh Kudus datang di dalam dirimu,
Kemudian kamu akan dinaungi dengan kuasa maha tinggi. Karenanya yang dilahirkan oleh kamu akan disebut sebagai anak Allah yang maha kudus. Dan bukankah Elizabeth juga melahirkan anak dengan cara seperti itu? Ayat 37, maka semua firman Allah tidak ada mustahil, gitu kan? 자, 한반바 베레아 dan jemaat kita kondisi kita sama. Saudara sudah mengenal gambar kontak Allah. Ini hal kita mengenal gambar kontak Allah, hal kita mengenal nama Allah yang begitu besar. Ini sesuatu keunggulan yang sangat-sangat tidak ada bandingnya. Jemaat yang lain tidak mengenal seperti kita. Maka kita begitu unggul, kita benar-benar mengenal firman, kita menerima firman yang begitu besar. Tapi kurangnya apa? Kurangnya didatangi Roh Kudus. Saudara didatangi Roh Kudus juga. Aku dan saudara udah didatangi Roh Kudus. Ya, kalau Maria yang belum dia menerima Roh Kudus waktu itu, tapi dia bagaimanapun mengenal Roh Kudus, maka meskipun mengenal Roh Kudus, dia dipenuhi Roh Kudus. 자, dipenuhi Roh Kudus kan? Ketika dipenuhi Roh Kudus, apa yang akan terjadi, saudara? Pasti ada sertaan kuasa. Baru terjadi firman itu secara nyata. Firman itu begitu besar, tapi seperti sebuah biji itu, kalau dia biji yang sangat unggul bagus, tapi kalau biji itu ditaruh di laci, dia tidak bisa menyatakan apa-apa gitu ya. Tapi kalau biji itu ditaruh pada tanah, dikasih air, kalau itu dia keluar tunasnya, kemudian dia menjadi pohon besar dan berbuah. Demikian itu firman Allah begitu unggul. Firman Allah sebenarnya tidak ada mustahil. Firman Allah pasti akan nyatakan apa yang firman Allah muatkan itu. Tapi harus ada Roh Kudus dan kuasa. Tanpa Roh Kudus dan tanpa kuasa, firman Allah sepertinya sedang tertidur. Sepertinya biji yang hanya ditaruh di laci. Jemaat kita udah didatangi Roh Kudus memang. Tapi Roh Kudus, saudara harus benar-benar penuh dengan Roh Kudus. Apabila penuh dengan Roh Kudus, saudara disertai dengan para kuasa, para malaikat. Baru firman yang kita miliki yang begitu hebat, ini nyata dalam realitasnya. Maria, anak Tara yang tidak mengenal laki-laki, itu melahirkan anak laki-laki ini. Tapi cara melahirkan anak laki-lakinya, pertama harus didatangi firman. Memang baginya sudah didatangi firman. Kamu akan melahirkan anak Allah. Tapi dengan menerima firman belum bisa. Didatangi Roh Kudus, harus dinaunginya dengan kuasa, baru hal tersebut terjadi. Sehingga Logos yang berada di dalam pangkuan Bapa dapat dikandung itu dengan Roh Kudus. Kemudian karena dinaunginya kuasa, dapat mengenakan tubuh. Demikian
Tuhan dan Juru Selamat datang ke dunia ini sehingga Immanuel berada bersama dengan kita dan menghapus dosa dari kita. dapat bekerja untuk menghapuskan dosa kita, saudara. Jadi prinsipnya sama semua. Saudara, udah ada doa ini harus dijawab. Saudara udah bersandar pada firman. Tapi dengan firman itu saja tidak. Saudara benar-benar harus dipenuhi Roh Kudus. Kalau dipenuhi Roh Kudus, saudara akan dipenuhi dengan kuasa. Dipenuhi Roh Kudus dulu. Bapa, aku penuhilah dengan Roh Kudus dan berilah dengan kuasa. Demikian firman yang kita dapat ini harus dibangunkan dan harus bekerja. Ini yang kita kurang, saudara. Dipenuhi Roh Kudus. Bagaimana kita tahu Allah yang sebagaimana kita harus tahu. Bagaimana kita taat kepada Allah sebagaimana kita harus taat. Bagaimana kita tahu kasih Allah sebagaimana kita harus tahu. Bagaimana kita tahu betapa kita hina, betapa kita lenyap begitu cepat, betapa kita tidak ada nilainya. Tapi karena menerima kasih Allah kita menjadi yang ada artinya. Itu apabila kita makin mengenal hal itu, kita akan bersyukur karena kita diakui oleh Allah sebagai miliknya, dan kita bersyukur karena kita adalah kepunyaannya. Kita disuruh oleh Allah supaya bekerja sisa pekerjaan Yesus Kristus, maka kita tidak akan peduli ini itu. Kemudian kita pasti taat. Sehingga melalui kehidupan kita yang hina dan lewat begitu cepat, itu pasti ada buahnya. Paling sedikit 1 gereja, paling sedikit 10, 20 jiwa, 30 jiwa yang mendapat hidup melalui kehidupan kita, saudara. Ini tidak boleh, saudara, mundur sampai besok. Sebenarnya hari ini kita harus lakukan, hari ini. Karena bagi kita tidak ada besok. Kita harus sadar, bagi kita tidak ada besok, saudara. Hari ini yang terakhir. Itu mereka yang hidup demikian, roh kotor, iblis juga tahu, saudara. Mereka takut dengan mereka yang hidup seperti ini. Kita bukanlah orang yang takut iblis atau takut dunia yang dengan berbagai kepalsuan yang menakutkan kita. Tapi kita menjadi orang-orang yang menakutkan dunia dengan cara kita taat kepada Tuhan, dengan cara kita menerima kasih Allah sesungguhnya dengan cara yang benar. Demikian marilah kita hidup sebagai murid Yesus sesungguhnya. Kita berdoa sebentar, kemudian tolong saudara doakan saudara kita di Cirebon. Aduh, aku lupa nama-nama pengantin. Pokoknya anaknya dari pemimpin Cirebon, Pak Antonius ya. Itu pernikahan mereka benar terjadi apa ya? Pernikahan mereka dengan penuh dengan berkat dari Tuhan, membangun keluarga yang menang. Kemudian pendeta kita yang akan memberkati
itu dengan kuasa dari Tuhan benar-benar memberkati mereka ya. Untuk itu kita berdoa juga, dan kita berdoa untuk kita juga supaya kita menjadi murid Yesus yang menyenangkan Tuhan. Mari kita berdoa.